Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto benar-benar telah mencuri panggung World Water Forum Bali 2024. Bagaimana tidak teman-teman, penyambutan yang sangat hangat terhadap Prabowo Subianto sebagai pemimpin selanjutnya Indonesia ini didapat dari banyak sekali kalangan. Bahkan teman-teman, kita juga melihat ini ada momen ketika Prabowo Subianto berbincang dengan Elon Musk. Di sini Prabowo sempat makan bersama dengan Elon Musk. Diketahui dalam press release-nya, Prabowo Subianto, presiden terpilih, dalam laman Instagram-nya membagikan momen akrab bersama CEO SpaceX Elon Musk. Pada unggahan keduanya terlihat makan malam bersama di sela-sela acara pembukaan World Water Forum WWF ke-10 di Bali. Pertemuan makan malam Prabowo dengan Elon Musk digelar pada Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 waktu sempat di Balangan, Bali. Pertemuan yang dibuka dengan tarian kecak Bali dan sekaligus mengiringi Prabowo Subianto dan Elon Musk saat menuju ruang pertemuan. Welcome to Bali, Elon Musk, tulis Prabowo di Instagram @prabowo. Hadir juga dalam acara tersebut Prabowo didampingi pendiri Rekapitral Rosan Rosalini, Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia dan CEO PT Bakri dan Brother Tbk, BNBR Anindya Bakri, dan politisi sekaligus pengusaha Marwar Sirait. Tampak Prabowo dan Elon Musk beserta para tamu undangan lainnya kompak mengenakan batik. Momen tersebut juga dibagikan oleh bahkan Anindya lewat akun Instagram pribadinya juga sempat mengunggah momen spesial tersebut. Pada unggahan Anindya menceritakan Elon Musk memakai batik bomba asal Sulawesi Tengah. Prabowo juga mengenakan batik berwarna coklat. Selain itu ia menyebut banyak hal yang dibahas oleh antara Prabowo dan Elon Musk. Dalam pertemuan itu salah satunya terkait potensi kerjasama di pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Banyak yang dibahas Pak Prabowo dengan Elon terkait potensi kerjasama investasi perusahaan raksasa milik Elon dan Indonesia, ungkapnya. Lebih lanjut, Anindya berharap pada kerjasama yang baik antara Prabowo dan Elon Musk di masa mendatang. Kerjasama yang membawa dampak baik bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Semoga pertemuan ini akan berlanjut dengan kerjasama yang baik di masa mendatang yang berdampak baik bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia, ujarnya. Ya teman-teman, ini memang Elon Musk ini dulu beberapa mungkin 2 tahun yang lalu sempat menjanjikan akan mendirikan pabrik Tesla di Indonesia, walaupun investasi ini belum kunjung direalisasikan, tapi mudah-mudahan nanti di eranya Pak Prabowo ini bisa segera direalisasikan, nanti Tesla bisa masuk ke Indonesia. Kalau misalnya walaupun ini Tesla belum masuk, tapi rupanya program atau perusahaan Elon Musk yang lain seperti misalnya Starlink ini alhamdulillah memang sudah masuk di Indonesia dan bahkan saat ini lagi promo nih device. Nah, kalau misalnya beli awalnya 9 juta, sekarang kalau misalnya teman-teman mau beli harganya itu mungkin hanya 4 jutaan. Hampir diskon 50%. Jadi kalau misalnya yang belum tahu teman-teman, ini Starlink ini adalah salah satu alat untuk penyedia provider internet, dan bahkan informasinya yang saya dapat ini kecepatan itu bisa sampai tembus 300 GB, 300 GB per second, dan ini sangat-sangat cepat teman-teman. Terlebih ini alat ini penggunaannya, jadi saya bukan promosi ya teman-teman. Jadi kayak promosi ini. Jadi alat ini penggunaannya itu nggak perlu kabel ataupun yang aneh-aneh teman-teman, kayak mungkin kerjanya itu kayak parabola ya, menangkap sinyal langsung ke satelitnya Starlink, satelitnya Elon Musk, dan di sana kita bisa menggunakannya dimanapun. Ya walaupun memang ada juga yang bilang kecepatannya walaupun cepat tapi kurang stabil, sering paket loss, sering apa ya, tapi ini bisa terus ditingkatkan. Nah teman-teman, dalam acara kemarin kita memang melihat Pak Prabowo ini banyak sekali bertemu dengan para pejabat-pejabat dunia ya. Kalau dari Timur Tengah kita lihat udah lalu lalang lah Pak Prabowo dengan Elon Musk, juga kita sudah melihat. Yang belum ini saya belum melihat Pak Prabowo ini disambangi oleh para leader Uni Eropa.
Jadi saya yakin ini pada kemana ini para pemimpin-pemimpin Uni Eropa, apa nggak hadir di Bali, nggak hadir World Water Forum, atau mereka memang lagi menjauhi Pak Prabowo? Kalau misalnya saya cek di berita-berita teman-teman, ya belum ada press release yang menyebut bahwa Pak Prabowo ngobrol bareng misalnya dengan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen. Ya nggak ada loh. Coba kalau misalnya saya salah, teman-teman coba cross check juga. Tapi yang jelas sampai saat ini kita belum melihat Pak Prabowo ini ngobrol secara langsung dengan salah satu petinggi Uni Eropa. Apakah Uni Eropa ini memang benar-benar semarah itu, sebenci itu ya dengan sosok Prabowo, atau memang belum sempat saja ketemu dengan mereka? Nah, kira-kira apa pendapat kalian? Kalau misalnya ini memang Uni Eropanya yang nggak mau, apakah kita yang harus mengalah duluan? Pak Prabowo ini harus datang ke Uni Eropa, sowan bertemu dengan Ursula von der Leyen ya untuk menjaga hubungan baiknya, atau ya kita biarkan saja Uni Eropa dengan permasalahan energinya, kita biarkan Uni Eropa dengan permasalahan Ukrainanya, permasalahan finansial dan inflasinya, atau seperti apa? Ya, kita biarkan saja mantan penjajah Indonesia itu merasakan apa yang telah kita rasakan selama ratusan tahun, di mana kita sumber daya alam kita habis dibawa oleh mereka, dan saat ini mungkin mereka lagi kena karmanya, di mana sumber daya mereka itu habis untuk membantu perang di Ukraina. Tapi tentu kalau misalnya ini dilanjutkan, saya takut juga nanti dibilang hate speech lah atau apa. Tapi yang jelas ya Tuhan itu nggak tidur teman-teman, pasti akan ada pembalasannya. 300 tahun loh kita dijajah, 300 tahun kita diambil sumber dayanya, kita ditindas. Tuhan gak bakal tidur, cepat atau lambat ya pasti negara-negara penjajah ini pasti juga akan merasakan hal yang sama. Ya mungkin nanti Rusia bakal makin terus mempush ya ke barat, nanti ke negara-negara lain atau seperti apa ya kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Yang jelas Indonesia mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diramalkan para ekonom dunia pada 2027, Indonesia bakal menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima, dan pada 2045 Indonesia bakal bisa menggeser Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Sekali lagi teman-teman, jangan lewatkan upload atau video-video menarik lainnya di Kajian Online. Dengan cara apa? Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat notifikasi video terbaru lainnya dari Kajian Online. Itu aja teman-teman, informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.